Saat ini muncul fenomena yang cukup menarik terjadi pada pemain naturalisasi timnas Indonesia. Beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sebelumnya bermain untuk klub-klub Eropa maupun Asia dikabarkan akan segera merumput di Liga 1. Rumor ini muncul bersamaan dengan kondisi para pemain tersebut yang kini berstatus tanpa klub. Karena tak kunjung mendapatkan klub baru, pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut disebut-sebut akan bermain di Liga 1. Jika terus dibiarkan, lama-kelamaan performa mereka akan mengalami penurunan. Beberapa pemain timnas Indonesia dikabarkan akan bermain di Liga 1 setelah tak lagi bermain untuk klub di luar negeri. Nathan Chuaon menjadi pemain timnas Indonesia terakhir yang kontraknya dengan Swansea City diputus, meski perjanjian awalnya masih tersisa 1 musim. Dengan demikian, bek kiri 21 tahun itu bergabung dalam daftar 5 pemain keturunan Indonesia sebelumnya yang juga kini berstatus bebas agen, yakni Jordi Amat, Tom Haye, Justin Hubner, Rafael Strijk, dan Shane Patinama. Usai hengkang dari Johor Darul Takzim, Jordi Amat dikabarkan menarik perhatian beberapa klub lokal Indonesia seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Bali United. Bahkan, pemain dengan pengalaman tinggi seperti Tom Haye pun juga dikabarkan akan bermain di Liga 1. Tom Haye tidak dapat memperbarui kontraknya dengan klub Belanda sebelumnya, Almere City, dan diperkirakan akan bergabung dengan Persija Jakarta. Sementara itu, Justin Hubner dikabarkan memilih tidak memperpanjang kontraknya dengan skuad Wolves U21 dan dikaitkan dengan beberapa klub Liga 1. Bali United juga disebut-sebut akan membuka jalan untuk Rafael Strijk buat bergabung. Setelah kontraknya dengan klub Australia Brisbane Roar tidak diperpanjang, Rafael Strijk kini dikaitkan bergabung dengan Bali United. Selain itu, mantan pemain klub Belgia PS Open yakni Shane Patinama yang saat ini juga berstatus tanpa klub tengah dikaitkan dengan sejumlah klub Liga 1 juga. Patrick Kluivert sendiri sebagai pelatih timnas Indonesia selalu menekankan pentingnya menit bermain sebagai patokan dasar dalam memilih pemain yang tepat untuk memperkuat skuad Garuda. Beberapa di antara para pemain naturalisasi seperti Strijk, Nathan, dan Patinama memang cukup kesulitan bermain reguler di klub mereka sebelumnya, sehingga pindah ke Liga 1 disebut menjadi solusi buat menjamin menit bermain reguler agar Kluivert tetap melirik pemain-pemain tersebut bermain di timnas. Meski begitu, ada yang berpendapat bahwa Liga 1 bukanlah pilihan yang tepat bagi para pemain naturalisasi. Ada yang menganggap sebaiknya para pemain naturalisasi tersebut tetap membangun karirnya di luar negeri dibanding harus bermain di Liga 1. Kami sendiri menganggap juga ini merupakan sebuah kemunduran jika para pemain naturalisasi yang disebutkan tadi harus hijrah ke Liga 1. Menurut kami, ada beberapa faktor yang melegitimasi ini menjadi sebuah kemunduran. Pertama, hijrah dari Eropa menuju kompetisi Indonesia. Secara lingkungan, keduanya jauh berbeda. Di Eropa pastinya budaya persaingan bakal lebih terasa. Bukan serta-merta mendapatkan privilege dan keistimewaan jika bermain di Liga Indonesia. Di klub Eropa, para pemain naturalisasi setidaknya terpacu untuk meningkatkan kualitas mereka bersaing dengan para pemain di sana untuk merebut tempat di tim inti. Selain itu, porsi latihan juga tentunya lebih berbobot di klub-klub luar. Materi latihan mungkin lebih variatif dibandingkan di sini. Kemudian, secara kompetitifnya sebuah kompetisi, tentu kualitas di liga luar jauh lebih baik. Dan juga tidak hanya memiliki satu kompetisi saja, melainkan ada kompetisi cup hingga piala liga. Sedangkan di Indonesia kini kompetisi yang berjalan di tengah musim hanyalah Liga 1. Belum ada tanda-tanda akan digelar kembali kompetisi Piala Indonesia. Selain itu, kompetisi Liga Indonesia saat ini belum pada level terbaik. Di peringkat liga-liga di Asia, Liga Indonesia hanya bertengger di ranking 25. Bahkan kalah dari kompetisi Liga Kamboja yang berhasil menyalip liga kita pada pertengahan tahun ini. Menurut kami, beberapa pemain yang saat ini sedang menganggur juga masih memiliki nilai buat bermain di liga-liga luar. Tom Haye contohnya. Ia yang paling sangat disayangkan jika akhirnya bermain di Liga 1.
Tom dalam 5 musim terakhir selalu konsisten mendapatkan rata-rata rating hijau di setiap musim di Eredivisie. Tom juga masih sangat diandalkan di lini tengah timnas, sehingga harapannya ialah Tom tetap bertahan bermain di Eropa setidaknya 2 musim lagi sebelum hijrah ke kompetisi Asia. Jordi Amat memang walau secara umur sudah tidak muda lagi, namun ia beberapa kali sempat dihubungkan dengan klub-klub Liga 2 Spanyol. Pengalaman di usia muda tentu masih menjadi nilai tersendiri bagi klub-klub Liga 2 Spanyol, setidaknya meraup pengalaman dari Jordi. Justin Hubner musim lalu menjadi pemain terbaik Wolves U21. Kita berharap dari prestasinya tersebut, Justin punya bekal yang bisa melirik klub-klub Eropa atau klub-klub di Inggris, setidaknya klub-klub Championship atau klub-klub League One, seperti yang dilakukan oleh Bagot ketika merajut karirnya dari bawah di Inggris. Nathan dan Rafael juga masih sangat muda, berusia di bawah 23 tahun. Sangat disayangkan bila mereka hijrah ke Liga Indonesia secepat ini. Karena usia-usia muda justru usia di mana mematangkan kemampuan fisik serta mental mereka di Eropa. Sedangkan Patinama rumornya sempat diincar oleh klub raksasa Thailand, Buriram United. Tentunya kami berharap ke-6 pemain timnas Indonesia tersebut bisa tetap berkarir di kompetisi Eropa. Harapannya agar mereka dapat bertahan di kompetisi Eropa supaya performa dan kualitas mereka tetap terjaga dengan baik jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia yang bakal dilaksanakan bulan Oktober. Bagaimana menurut kalian, Bung? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar.